Renungan Hari Jumat 29 Oktober 2021. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 9 ayat 1-5 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1-6. Saudara-saudariku terkasih, jika seseorang sudah memiliki niat jahat atas lawannya, ia akan berusaha dengan berbagai cara untuk menjatuhkan lawannya itu. Itulah yang dialami oleh Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Alasan mereka mengamat-amati Yesus bukan karena mereka heran melihat Yesus atau mereka kagum akan segala mujizat yang telah dikerjakan Yesus, tetapi hanya untuk mempersalahkannya. Mereka mengundang Yesus makan di rumahnya bukan dengan alasan yang mulia, tetapi hanya mau mencari alasan untuk menjatuhkan atau mempersalahkannya. Adegan kedatangan seorang yang sakit busung air secara tiba-tiba berdiri di hadapan Yesus menjadi kesempatan bagi mereka untuk bertindak terhadap Yesus bila ia melakukan penyelamatan atas orang itu. Yesus mampu membaca reaksi mereka, maka ia lebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada mereka. Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Jawaban atas pertanyaan Yesus sangat sederhana dan singkat, ya atau tidak. Namun mereka semua diam karena mereka tahu bahwa pertanyaan itu untuk mencela mereka. Yesus juga tidak melanjutkan pertanyaan dan mengemukakan jawaban atas pertanyaan itu kepada mereka, tetapi ia memberikan jawaban atas pernyataan dengan tindakan. Ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Saudara-saudariku terkasih, tindakan yang dilakukan Yesus ini menunjukkan sikap keberaniannya untuk melawan praktik hukum Taurat yang tidak adil dan membebaskan dengan menegakkan hukum kasih yang adil dan menghidupkan, menyelamatkan manusia dari segala penderitaannya, penyakitnya. Yesus tidak takut berhadapan dengan fitnaan dan kecurigaan dengan niat yang tunggal demi membebaskan dan menyelamatkan manusia. Prinsip yang diutamakan Yesus adalah hukum harus menghidupkan, bukan mematikan. Dirinya adalah perwujudan hukum kasih yang nyata bagi manusia. Ia datang untuk menyelamatkan, membebaskan manusia, bukan mematikan atau menyiksa manusia. Saudara-saudariku terkasih, dewasa ini berkembang juga isu agamanisasi, mengislamkan semua warga atau mengkatolikan semua warga. Isu ini sering berefek sampai tindakan untuk menyelamatkan orang yang menderita. Bantuan kemanusiaan yang diberikan dari pihak yang tidak seiman dicurigai, kadang dihalang-halangi perwujudannya.
Dalam situasi ini, Yesus mengajak kita para murid-Nya agar tidak berhenti berbuat baik untuk menyelamatkan sesama yang menderita. Tidak berhenti membicarakan kebenaran dan keadilan. Banyak cara dan jalan bisa ditempuh untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama yang menderita. Jangan takut menjadi korban. Mari kita bersikap jujur, benar, bersih, adil, bersaudara dalam kata dan perbuatan dengan semua manusia. Semoga